Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Hilmi, NPM 10090317017 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Kebijakan Hutang terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel intervening. Studi kasus pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Yang pertama adalah latar belakang. Pasar modal merupakan salah satu aspek penting bagi perekonomian suatu negara. Pasar modal merupakan tempat bertemunya antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Investor sebagai pihak yang kelebihan dana dapat melakukan investasi dengan membeli surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal. Dan perusahaan sebagai pihak yang kekurangan dana akan menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan usahanya. Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2019. Dilansir dari KSEI, Kustadi Central Efek Indonesia, investor saham mengalami peningkatan sebesar 56% atau sebanyak 2,6 juta investor. Selain itu, pada tahun 2019, Bursa Efek Indonesia menjadi bursa yang memiliki aktivitas pencatatan saham baru atau IPO tertinggi di antara bursa-bursa di Asia Tenggara. Tingginya minat masyarakat untuk menanamkan modalnya ini harus didukung dengan peningkatan kinerja perusahaan, karena investor akan lebih tertarik dengan perusahaan yang memiliki kinerja yang baik. Selain itu, bagi investor yang ingin menanamkan modalnya harus mampu menganalisa dan melakukan penilaian saham sebelum menentukan keputusan investasi. Hal ini diharapkan agar dapat mengurangi resiko kerugian di masa yang akan datang. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan sektor farmasi, di mana sektor ini adalah salah satu sektor yang diminati oleh para investor karena berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Ditambah pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Hal ini memaksa untuk mengubah perilaku masyarakat untuk menjadi lebih sehat dan tidak bisa dipungkiri lagi, masyarakat harus berdampingan dengan produk kesehatan. Tujuan dari perusahaan itu sendiri untuk mensejahterakan para pemegang saham dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan, di mana nilai perusahaan itu merupakan gambaran dari keadaan sebuah perusahaan. Nilai perusahaan bisa menjadi salah satu pertimbangan investor yang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Peningkatan nilai perusahaan ditandai dengan tingginya tingkat pengembalian investasi atau return kepada pemegang saham. Perusahaan yang sudah go public di pasar modal ditandai harga saham perusahaan, di mana semakin tinggi harga saham perusahaan, semakin tinggi pula nilai perusahaan dan begitu pun sebaliknya. Nilai perusahaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu. Menurut Mardiati 2012, rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari bisnis yang dilakukan, sehingga investor dapat melihat seberapa efisien perusahaan menggunakan modalnya untuk menghasilkan keuntungan. Hal ini bisa menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya yang pada akhirnya berpengaruh pada nilai perusahaan. Selanjutnya ada kebijakan hutang. Kebijakan hutang adalah kebijakan mengenai keputusan yang diambil perusahaan untuk menjalankan operasionalnya dengan menggunakan hutang keuangan. Dalam hal ini, kegiatan operasional perusahaan didanai oleh pendanaan eksternal, yang mana pendanaan eksternal ini jika dikelola dengan baik, maka akan berpengaruh pada nilai perusahaan. Dan yang ketiga ada kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini merupakan sebuah keputusan apakah laba yang diperoleh oleh perusahaan pada akhir tahun atau tahun periode tertentu akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen atau ditahan untuk menambah modal kepentingan perusahaan. Perusahaan yang rutin membagikan dividen akan menarik para investor untuk berinvestasi di perusahaannya, sehingga hal ini bisa berpengaruh pada peningkatan nilai perusahaan. Berikut gambaran rata-rata profitabilitas yang diproyeksikan ROE, kebijakan hutang yang diproyeksikan DER, kebijakan dividen yang diproyeksikan DPR, dan nilai perusahaan yang diproyeksikan PBV. Selanjutnya ada 5 rumusan masalah. Selanjutnya ada paradigma penelitian yang mana profitabilitas dan kebijakan hutang akan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Profitabilitas kebijakan hutang dan kebijakan dividen akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan profitabilitas dan kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan dividen. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Yang kedua ada populasi. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 25 perusahaan. Yang ketiga ada sampel. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposing sampling dengan sampel yang digunakan sebanyak 18 perusahaan. Yang keempat ada operasional variabel. Yang pertama ada variabel dependen yaitu nilai perusahaan yang diproyeksikan oleh PBV, dan yang kedua ada variabel independen yang diproyeksikan oleh profitabilitas ROE dan kebijakan hutang diproyeksikan DER, dan yang ketiga ada variabel intervening yaitu kebijakan dividen yang diproyeksikan DPR. Yang kelima ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi. Yang keenam ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif, uji asumsi klasik berupa uji normalitas dan heteroskedastisitas. Yang ketiga ada koefisien determinasi atau R-square. Yang keempat ada uji hipotesis berupa uji F dan uji T, dan yang terakhir ada analisis jalur. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif, yang mana nilai probabilitas angka minimum dari nilai profitabilitas ada di angka 0,1221 dan angka maksimum ada di 0,2452 dengan rata-rata 0,2107775 dan standar deviasi sebesar 0,05201787. Yang kedua ada variabel kebijakan hutang yang angka minimalnya ada 0,14582, angka maksimalnya ada 0,545197 dengan rata-rata 0,256920 dengan standar deviasi 0,0628644. Dan yang ketiga ada kebijakan dividen dengan angka minimum 0,30244, angka maksimal dengan 0,60523
dengan rata-rata 0,474159 dan standar deviasi 0,06347855. Dan nilai perusahaan ada di angka minimum 2,02465 dan angka maksimal 6,09906 dengan rata-rata 3,3398053 dengan standar deviasi 0,93361202. Selanjutnya ada uji asumsi klasik berupa uji normalitas substruktur 1. Uji ini menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov dan dihasilkan angka 0,65. Angka ini lebih besar dari 0,05 yang berarti data berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas substruktur 1. Uji ini menggunakan uji Gletser dengan signifikansinya untuk variabel profitabilitas dan kebijakan utang berada di angka lebih besar dari 0,05 sehingga bisa disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan selanjutnya ada uji normalitas substruktur 2. Angka ini dihasilkan 0,200 yang mana angka ini lebih besar dari 0,05 yang artinya data berdistribusi normal. Untuk uji heteroskedastisitas substruktur 2 nilai signifikansinya berada di angka lebih besar 0,05 yaitu untuk profitabilitas 0,141, untuk kebijakan utang 0,219 dan untuk kebijakan dividen 0,950 yang mana bisa disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya ada model regresi substruktur 1. Yang pertama ada koefisien determinasi atau R-square. Nilai R-square ada di angka 0,288. Dan untuk UCF-nya nilai signifikansinya berada di 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dan dapat disimpulkan secara simultan pengaruh profitabilitas dan kebijakan utang berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Untuk uji T, nilai profitabilitas ada di angka 0,479 dan kebijakan utang berada di angka 0,002 yang dapat disimpulkan profitabilitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap kebijakan dividen, sementara kebijakan utang berpengaruh secara parsial terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya model regresi substruktur 2. Yang pertama ada koefisien determinasi atau R-square. Nilai dari R-square ini 0,689. Untuk uji F, nilai signifikansinya 0,000 yang berarti secara simultan pengaruh profitabilitas kebijakan utang dan kebijakan dividen berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan. Dan untuk uji T, variabel profitabilitas dan kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sementara kebijakan utang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan karena hasil signifikansinya untuk variabel profitabilitas dan kebijakan dividen lebih kecil daripada 0,05, sedangkan kebijakan utang lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya ada analisis jalur. Pengaruh korelasi profitabilitas dan kebijakan utang berada di angka 0,05. Pengaruh langsung profitabilitas terhadap kebijakan dividen ada di 0,104. Pengaruh langsung kebijakan utang terhadap kebijakan dividen ada di angka 0,469. Pengaruh langsung profitabilitas terhadap nilai perusahaan 0,551. Pengaruh langsung kebijakan utang terhadap nilai perusahaan 0,189. Pengaruh langsung kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan ada di 0,248. Adapun nilai residual epsilon untuk kebijakan dividen ada di angka 0,844 dan untuk nilai perusahaan 0,558. Selanjutnya ada pengaruh tidak langsung profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Pengaruh tidak langsung ini antara perkalian antara pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Sehingga dapat diperoleh angka dengan 0,104 dikali 0,248 sehingga dihasilkan 0,026. Dan yang kedua ada pengaruh tidak langsung kebijakan utang terhadap nilai perusahaan. Memperoleh angka 0,469 dikali 0,248 sama dengan 0,116. Selanjutnya ada kesimpulan 1. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa profitabilitas dan kebijakan utang secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 2. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, kebijakan utang, dan kebijakan dividen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 3. Hasil penelitian secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, sementara variabel kebijakan utang berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 4. Hasil penelitian secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas dan variabel kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan variabel kebijakan utang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 5. Variabel kebijakan dividen secara tidak langsung tidak mampu memediasi pengaruh profitabilitas dan kebijakan utang terhadap nilai perusahaan. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.